Jadi awal-awal aku pikir ini hafalan tok gitu. Ternyata pesawat ini tuh punya filosofi gitu. Kenapa sih melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Itu ada ininya sih, ada kaitannya dengan, nah begini nih baru masuk nih gitu jadinya. Karena ya pikiranku apa ya, mindset gue yang tadi ya filsafat banget ini baru masuknya dari situ sih. Jadi kita belajar filosofinya pesawat itu. Jadi dianggaplah ini bukan sesuatu yang teknis gitu. Terus jadinya apa ya, lebih dapet kenapa saya melakukan ini dan saya melakukan itu gitu sih. Ada cerita para puan. Tadi kamu cerita bahwa ada beberapa teman kamu juga yang mungkin menghadapi diskriminasi gitu ya Kak. Mungkin kita perhatikan juga di media sosial tuh banyak juga yang cerita bahwa sebenarnya dunia aviasi itu bukan cuman rentan diskriminasi sama pilot-pilot perempuan ya, tapi juga senioritas dan kekerasan seksual gitu. Kalau kamu sendiri pernah punya pengalaman itu nggak sih, atau kamu melihat di lingkungan sekitar kamu gitu, ada nggak sih? Aku sendiri pernah mengalami beberapa kali gitu. Sifatnya sebenarnya verbal dan ada satu kali sentuhan, tetapi yang aku alami itu masih karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah bentuk pelecehan gitu. Kalau verbal biasa mereka pikir itu adalah bercanda aja gitu, atau begitu sentuhan bercanda aja. Jadi begitu udah ditegur gitu mereka oh iya sorry gitu. Kalau misalnya ada satu kejadian saya tegur gak terima, mencoba lagi, itu yang akhirnya di report gitu. Di report, tapi yang menerima report juga tidak mengetahui bahwa itu pelecehan. Jadi sebenarnya secara sistem itu belum ada yang benar-benar bisa menghandle report ini gitu. Jadi diskriminasi dan kekerasan seksual ini memang rentan banget sih ada di dunia aviasi, karena kita belum punya regulasinya untuk hal ini gitu. Mereka bilang pelecehan itu ya udah harus keluar aja gitu, SP3 gitu pokoknya, keluar dari perusahaan atau dari pekerjaannya gitu. Cuman definisi pelecehan yang mereka anut, yang mereka ketahui itu jenisnya kayak fisik. Cuma mereka pikirnya itu adalah fisik dan menyerang bagian-bagian tubuh yang sensitif. Jadi bukan verbal, mereka nggak kenal gitu, belum kenal karena belum ada sosialisasinya tentang itu di dunia aviasi menurutku gitu. Makanya aku sama teman-teman kemarin kita menginisiasi gerakan Respectful Workplace Policy gitu. Itu sebenarnya dari SE BUMN yang yang kita lagi usahakan untuk diimplementasikan di dunia aviasi. Karena di situ ada definisi-definisinya, diskriminasi itu apa, kekerasan itu apa, perundungan, dan pelecehan. Dan itu lebih luas, maksudnya mereka menjelaskan bahwa pelecehan itu bukan cuma fisik dan tidak menyerang bagian-bagian tubuh sensitif aja, tetapi itu juga bisa verbal, terus yang penting mengandung unsur seksualitas gitu dan tidak dikendaki gitu, terus tidak diinginkan. Jadi mereka lebih punya pengetahuan tentang itu gitu. Ini sih, jadi aku lagi inisiasi supaya ini masuk ke dunia aviasi biar kita sama-sama bisa saling menghargai, menjaga sikap gitu, bahwa nggak semua orang bisa dibercandain kayak gitu. Apalagi sekarang udah ada lebih banyak orang-orang yang lebih berpikir ya, jadinya udah nggak otomatis mengutarakan bercanda-bercandaan yang sifatnya itu sebenarnya udah nggak bisa diterima gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya si Respectful Workplace Policy ini campaign baru kapan Kak? Iya, baru 2022 kemarin 2022 dari SE BUMN. Terus karena itu BUMN kan, jadi kayaknya cakupannya agak sempit ya, maksudnya cuman ada 2 maskapai gitu. Nah, ini pengennya kita di aviasi ya bisa diimplementasikan sama semua airlines, terus ada flying school juga gitu, atau flying club, itu sih. Jadi ini yang lagi kita usahakan. Diinisiasinya sama teman-teman pilot perempuan, tetapi kita juga ada pilot-pilot laki-laki juga mau gabung gitu. Terus karena memang ini nggak ada gender sih harusnya gitu.
Kalau misalkan tadi respectful workplace policy ini kan kamu inisiasikan gitu ya, untuk supaya hai teman-teman rekan-rekan pilot gitu, bahwa ini kita perlu ada boundaries yang sehat nih gitu ya kan, lebih respectful aja lah sama betul, rekan pilot perempuan begitu. Tapi kemudian ketika akhirnya si campaign ini kamu utarakan atau kamu suarakan, seperti apa sih maksudnya respon dari rekan-rekan pilot laki-lakimu? Mungkin adakah yang beranggapan atau mengatakan bahwa lu kan minoritas gitu, lu diem aja deh gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Tapi iya, tapi memang kadang-kadang jadi ada 2-3 orang lah ya, misalnya orang yang emang dari awal udah oke, respectful workplace, oke, I'm in gitu. Ada lagi yang satu, apaan sih itu, mengkritisi aja gitu. Tapi begitu kita jelasin, oke juga, gue dukung gitu. Ada lagi yang emang udah bebel aja gitu, kita jelasin, kritisinya dalam rangka ya membatalkan gitu. Jadi apa ya, kita udah gak bisa nolong deh gitu, maksudnya oh ya udah deh, yang penting udah kita edukasi, udah kita sosialisasikan tentang ini, sikap-sikap yang seperti itu ya udah kita biarin aja deh, maksudnya gitu sih, udah di titik itu sih. Sudah lah pada akhirnya. Lah, iya. Tapi but it's not stop you to, maksudnya iya, menyuarakan dong ya kan. Masih ya Kak, aku juga melihat salah satu unggahan kamu di media sosial kan tentang itu. Itu adalah salah satu bentuk yang pernah kamu alami ya. Maksudnya pelecehan-pelecehan. Iya, karena itu memang lebih banyak sih, dan nggak terjadi sama yang cewek aja ya sebenarnya, yang cowok juga gitu. Karena mereka udah mulai nggak terima nih, mulai risih dengan bercandaan kayak gitu juga gitu. Jadi memang kita udah harus ada di budaya yang udah nggak menormalisasi deh bercandaan-bercandaan kayak gitu gitu. Tadi kamu cerita bahwa ada begitu banyak tantangan, hambatan ketika pilot perempuan bekerja gitu ya di dunia aviasi ya, ngalamin senioritas, pelecehan seksual dan lain sebagainya, diskriminasi. Kan ini maksudnya pilot perempuan tentu pengennya kita bekerja di ruang yang aman gitu ya, ruang kerja yang aman. Kalau kamu bisa definisiin ruang aman yang seharusnya untuk seorang pilot perempuan itu seperti apa sih Kak? Ruang aman itu di mana orang-orangnya di dalam memiliki pengetahuan yang sama terhadap hal-hal yang tidak didasari oleh sikap saling menghargai gitu. Jadi punya pengetahuan apa itu kekerasan seksual, apa itu diskriminasi, apa itu kekerasan, perundungan gitu. Jadi mereka punya pengetahuan tentang definisi itu dulu sebenarnya. Lalu mereka abis dari situ mereka tahu jadinya batas-batasannya sampai mana sih saya bisa berbicara, saya bisa apa ya, bahkan menyentuh aja sebenarnya udah nggak bisa ya tanpa dikehendaki. Terus dari situ orang-orang yang punya pengetahuan sama ini harus dinaungi oleh sesuatu SOP gitu. Jadi mereka tahu sampai batasannya, terus kalau saya melewati batasan itu apa sanksinya, terus kalau ada di kejadian itu yang jadi korbannya dapat perlindungan, terus dapat pemulihan gitu sih. Itu tuh baru ruang aman tuh. Sebenarnya nggak perlu apa ya, mungkin kalau di kokpit karena nggak ada CCTV gitu. Tapi aku yakin kalau kita udah bangun culture-nya, kita respect aja deh satu sama lain gitu, menghargai deh perjuangan saya sampai sini, sama perjuangan kamu sampai sini, itu sama-sama susah gitu. Jadi kita menghargai satu sama lain aja deh gitu. Saya di sini perempuan iya gitu, tapi saya bekerja juga gitu di sini. Dan apa yang sudah saya lalui itu kamu tahu kok itu berat juga gitu, karena kamu pun melalui yang sama. Itu sih jadinya nggak perlu ada CCTV sebenarnya, dengan kita mengetahui kita memiliki pengetahuan yang sama tentang apa itu respectful workplace gitu, apa itu saling menghargai, dan apa itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itu sebenarnya udah cukup untuk menciptakan ruang aman gitu sih. Respectful working policy mungkin kalau bisa aku bilang adalah salah satu cara kamu memperjuangkan menghadirkan ruang aman di lingkungan kerja aviasi.
walaupun masih baru dari 2022 gitu, baru 2023, perjuangannya kayak apa sih Kak? Ketika kamu berusaha untuk menyuarakan si campaign ini. Jadi memang diinisiasinya dari pilot-pilot perempuan karena waktu itu pas pandemi kita bikin perkumpulan-perkumpulan gitu, dan di situ memang kita akhirnya baru tahu cerita-cerita dan kendala-kendala yang dialami oleh sesama kita yang satu profesi gitu. Jadi memang berangkatnya dari sini, dan kendala yang ada itu tadinya kita udah bersiap untuk menghadapi resistensinya dari luar gitu. Tetapi untuk di dalamnya sendiri ini memang ada resistensi juga. Itu sih yang sulit karena ini culture yang baru gitu. Kadang-kadang resistensi itu muncul karena ketidaktahuan juga gitu. Jadi begitu. Jadi memang pada dasarnya kuncinya memang saling mengedukasi, saling mengkoreksi gitu. Terus belajar dan sosialisasinya juga gitu. Itu sih kuncinya. Jadi kalau mau dibilang kayak hambatannya memang kalau itu belum teredukasi itu masih terhambat banget gitu. Tapi begitu once sudah kita edukasi, ya banyak yang menyambut dengan baik gitu sih. Kita balik lagi sedikit ke tadi pengalaman kamu menghadapi diskriminasi atau pelecehan seksual gitu ya bagi pilot perempuan. Kamu tahu nggak sih Kak gimana sih sebenarnya mekanisme pelaporan ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan tersebut gitu? Sepengetahuan kamu seperti apa sih? Mekanisme pelaporan yang menurutku ideal ya yang ada di Respectful Workplace ini. Jadi yang menerima laporan dan memberikan laporan itu anonimitasnya dijaga. Itu satu. Terus kedua, pelapor dan terlapor tidak dipertemukan. Investigasi terhadap pelapor dan terlapor tidak disertai dengan intimidasi gitu. Terus anonimitas dijaga sampai investigasi selesai. Ada pemulihan untuk korban, dan kalau misalnya tidak terbukti ada pemulihan nama baik untuk terlapor. Itu sih. Lalu ketika terbukti sanksinya dibuat berat. Karena memang sanksi ini yang membuat potensi orang melakukan pelecehan itu mereka akan menahan kan, karena mereka takut dengan sanksinya. Itu sih kalau aku bisa jelasin pelaporan yang ideal. Itu adalah mekanisme pelaporan yang diharapkan. Yang diharapkan. Pada kenyataannya kalau di dunia aviasi sendiri seperti itu nggak, atau menurut kamu apa yang sebaiknya diperbaiki? Iya, jadi karena belum ada mekanisme itu, mereka jadi mengeneralisasi gitu, maksudnya dengan kasus-kasus yang tidak serupa, bahkan mungkin kita nggak punya trauma, kasus-kasus yang nggak ada trauma gitu. Jadi ya bisa terlapor dan pelapor dipertemukan untuk dimediasi. Terus investigasinya ada intimidasi, kayak misalnya kamu pakai baju apa waktu itu. Itu kan ya walaupun itu bagian dari investigasi juga ya, tetapi itu sebenarnya nggak nyambung gitu. Karena apapun yang saya pakai ketika saya tidak mau ya tidak mau gitu. Jadi itu gitu. Terus lebih intimidatif lagi, memang kamu melakukan gerakan-gerakan apa yang mungkin menggoda, mungkin gitu. Itu kan masih ada unsur-unsur victim blaming-nya ya? Iya, karena memang mereka ya generalisasi aja sama kasus-kasus lain gitu. Itu sih yang mereka tidak mengerti. Terus nggak ada pemulihan karena dipikir sama aja orang kalau ada kasus-kasus kayak gitu juga kita biarin aja si pelapornya ya udah healing sendiri gitu kali ya mikirnya. Padahal ya ini kalau di Respectful Workplace itu bagian dari penanganan gitu, penanganan kasus gitu sih. Itu yang jadi PR kita karena selama ini investigasinya disamaratakan sama kasus-kasus yang lain gitu. Itu sih. Dan itu adalah salah satu yang kamu perjuangin juga ya? Iya. Melalui si campaign Respectful Workplace. Betul. Kalau ini tuh beda loh gitu kasusnya. Ini nggak bisa disamain. Kayak misalnya kita berantem, misalnya ada kru berantem gitu ya. Kan itu power sama powernya sama gitu. Kalau ini kan kita punya trauma gitu. Terus once misalnya kasusnya selesai, itu nggak bisa selesai juga di kita. Maksudnya kita nggak bisa tiba-tiba lupa, amnesia gitu dengan kejadian itu gitu. Jadi memang harus ada proteksi setelah itu. Kalau misalnya si terlapornya terbukti melakukan kesalahan, udah jadi pelaku. Nah pelakunya ini misalnya akhirnya nggak keluar dari
perusahaan karena misalnya dinilai pelecehannya tidak parah gitu. Ya berarti harus ada perlindungan terhadap pelapor bahwa ya jangan sampai ketemu nih orang gitu. Di schedule misalnya. Schedule bareng jangan sampai schedule bareng gitu. Kalau ada di schedule yang sama terus jadi ya memang harus diubah gitu schedule, nggak bisa dipaksain bahwa ya masalahnya kan udah selesai, itu kan nggak bisa kita terima nggak sesemudah ya, itu ya. nggak bisa gitu. Profesional dong, oh nggak gitu caranya, kita bisa profesional tapi dengan perlindungan gitu, itu sih. Dan harapannya semakin baiklah ya perlindungan terhadap pilot-pilot Iya, perempuan ya. iya, semoga. I see. Kalau misalkan tadi Kak Melisa bilang bahwa sempat mimpi pengen jadi jurnalis, tapi kemudian akhirnya jadi pilot gitu ya. Tapi sebenarnya arti mimpi bagi kamu sendiri tuh seperti apa sih Kak? Arti mimpi untuk aku tuh sesederhana kita bisa melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita bisa mencapai apa yang mau kita capai gitu. Ya diberi kesempatan, terus kita juga berusaha semaksimal mungkin ya. Itu sih mimpi buat aku kayak sesederhana itu sih. Ada mimpi-mimpi yang nggak tercapai nggak? Aku selalu bilang belum. Belum, benar ya. Iya. Jangan bilang tidak ya. Kalau tidak mungkin ketika Who knows masuk ya. umur ya. Cuman kalau misalnya masih dikasih waktu gitu, aku masih ngerasa kayak ini masih jadi mimpiku nih gitu. Jadi belum kandas-kandas banget lah gitu sih. Lantas kemudian ketika ada mimpi yang belum tercapai itu, gimana akhirnya kamu berdamai sama diri kamu sendiri? Gak susah sih sebenarnya itu ya, karena kayak pasti di awal aku ngerasa kecewa banget kayak misalnya kalau mimpi yang belum itu kan antara kita menunda atau kita menerima penolakan di awal gitu. Jadi itu yang susahnya menerima dulu, terus berpikir bahwa oke, saya masih punya waktu kok nanti gitu. Kalaupun nggak ada waktu ya udah, tapi masih bisa gitu. Bisa ya. Itu sih. Jadi tidak memadamkan api-api mimpinya itu Iya, ya. nggak padam sih. Dibiarkan dulu, nanti ketika dibutuhkan Iya itu gitu. dihidupin lagi Siapa gitu tahu kan. nanti dikasih jalan lagi loh ke sana gitu. Itu sih. Ada nggak mimpi yang lagi diem dulu nih, nanti ya masih pengen dicapai nanti gitu, ada nggak? Ada banget sih. Paling deket sih mau ngambil master degree ya. Ya. Iya mau banget tuh. Tapi kalau bisa nggak di sini gitu. Pengen nyobain di luar gitu. Itu sih. Karena lulus dari kuliah waktu itu juga sebelum lulus malah aku udah apply. Terus itu sih yang mengalami penolakan waktu itu. Jadi itu yang harus berdamai dengan udah nggak sekarang kok gitu. Makanya habis itu oke, jadi kerja dulu deh jadi jurnalis. Habis itu ternyata jurnalis harus ditunda juga nih gitu. Itu sih bener-bener di tahun-tahun mau lulus itu sampai akhirnya jadi pilot juga itu perjuangannya kan setahun ya tesnya gitu. Jadi memang bener-bener aduh kalau nggak dapet ini terus gimana, pernah ada perasaan kayak gitu. Terus ya udah deh. Jadinya emang mindsetnya harus ya udah yuk. Abis ini nanti ada kok kesempatan lagi buat misalnya S2 gitu. Abis S2 coba apply jurnalis gitu. Terus bisa jadi nanti aku misalnya bawa acara, aku bawa pesawat ya kan. Kita kayak misalnya traveling kemana gitu, terus aku yang bawa acara ya gitu kan bisa jadi. Bener. Ya kan itu kayak Who knows ya. iya bener banget. Tapi ini nggak majornya kalau misalkan mau ambil S2 apa? Aduh, itu sih agak susah itu aku mau ini kan. Tadinya pas posisi kuliah filsafat aku mau menerusin lagi. Mungkin ngambil gender studies gitu. Terus sekarang udah ada di antara gender studies atau di social work gitu sih jadinya. Dua itu sih. Pasti disuruhnya tuh MBA sama perusahaan kan kalau ngambil S2 mau pakai beasiswa. Ya manajemen lah gitu. Biar lebih berguna untuk perusahaan gitu. Cuman bisa sih, tapi emang harus di luar karena biar lintas jurusannya lebih enak, maksudnya lintas fakultas untuk ngambil lebih fleksibel untuk ngambil apa sih namanya mata kuliahnya ya. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu se-fleksibel itu deh untuk lintas fakultas dan jurusan. Berarti dinantikan ya, Iya. mimpi berikutnya. Iya, tolong doain ya. Tolong doain, amin. Pernah banget sih, kayak capek gitu, terus kok kayak gini terus gitu, mungkin mengulang siklus yang sama aja gitu kan ya, setiap bulannya gitu.
Kayaknya aku yang ngurusin rumah, kayak aku yang ngurusin semuanya, aku juga kerja gitu. Ada sih rasa-rasa marah gitu. Cuman balik lagi memang komunikasi dan apa ya namanya ya, berbagi peran itu penting. Walaupun suamiku jauh, tapi suamiku kasih support system di rumahku juga gitu.